Habib ini sekarang kan banyak akhir-akhir ini juga dai di podium, di panggung itu kadang karena ingin dicintai sama jamaahnya itu pembahasannya bukan topik agama. Contoh-contoh ini saya pernah lihat di YouTube itu seorang dai bilang begini, tahu nggak yang sakit itu apa? Sakit itu ketika sayang-sayang ditinggal. Itu kan tambah rame kan itu banyak kan. Dan yang saya garis bawahi, pantaskah begitu? Apalagi dari sosok yang belum menikah. Dan itu tambah laku malah, Nabil. Iya, iya. Ini karena ada seorang dai tadi itu yang nggak ngerti, dia di mimbar itu bukan ngajak orang dekat sama Allah, tapi menghibur. Dia menghibur orang. Yang penting itu banyak yang senang dengar ceramahnya, ngundang lagi, senang ketawa. Itu namanya hiburan, bukan dakwah. Kalau dakwah itu boleh kita selipkan ketawa, karena orang supaya nggak ngantuk. Akan tetapi jangan sampai merendahkan haibah kewibawaannya agama. Kayak ketawa yang berlebihan, cerita corok dan lain-lain. Nah, itu ada satu hal lagi Ustaz yang ingin Al-Fakir sampaikan tadi itu adalah munculnya ya tadi itu dai-dai yang tidak punya kapasitas yang kadang-kadang munculnya dipaksa, Ustaz. Nggak paham. Saya punya majelis, saya punya pondok. Ketika saya tahu-tahu dipanggil oleh Allah, anak saya ini harus meneruskan majelis. Majelis ini jadi warisan. Pondok jadi warisan. Ketika anak tadi itu nggak bisa untuk meneruskan orang tuanya, itu dipaksa. Ketika dipaksa dan dia tidak mumpuni, ini bahaya. Karena dia di mimbar, dia dianggap sebagai guru mereka, tapi dia dangkal agama. Akhlaknya nggak bagus. Bukan orang yang pantas untuk memimpin. Makanya saya selalu bilang di majelis taklim saya, Ridwan, kalau saya meninggal dunia, majelis ini diteruskan oleh Habib Abdul Qadir kalau beliau masih hidup, atau Habib Abdul Qadir meninggal, saya teruskan. Kalau kita sama-sama meninggal, yang duduk di sini adalah orang yang sepemahaman dengan kami, bisa anak kami, bisa tidak. Karena majelis ini bukan kerajaan. Wajib. Majelis ini lahan kita berdakwah. Itu aja. Nah, sebagian orang sampai majelisnya diliburin, nunggu anaknya besar. Ini masih mending, karena anaknya diajarin dulu sampai alim. Tapi kadang-kadang nunggu sampai besar itu kemana dia harus belajar? Takut kalau jamaahnya hilang, maka terus diadakan majelis walaupun tanpa ilmu, walaupun tanpa apa, nunggu. Kenapa? Karena takut jamaahnya hilang. Ini kerajaan. Ini bukan warisan Nabi. Berarti nggak paham fikih dakwah. Nggak ngerti itu, bahkan nggak ngerti tentang dakwah itu sendiri. Jadi dakwah ini orang menyeru. Orang kalau meninggal kita harus cari guru lagi yang nggak menuntun kita. Jangan terus dipaksa anak itu untuk jadi pemimpin majelis, sedangkan nanti ayat Quran salah, hadis Nabi keliru. Betul. Semua dibawa kemana umat Nabi? Betul. Yang penting jamaahnya jangan sampai habis. Karena pemahaman kita kan guru sama anaknya sama-sama guru. Untuk ihtiram, bukan untuk iktidak. Ini perlu untuk menghargai saja, bukan untuk mengikuti. Anaknya guru-guru. Anak guru saya nyuruh saya apapun, saya nggak pernah nolak. Kenapa? Saya anggap ini adalah anak guru saya. Tapi kalau dia istilahnya memberikan fatwa atau apapun, nanti dulu. Kamu anak guru, bukan guru saya. Iya. Gitu loh. Untuk membabil ihtiram, nahtarimu, kita ihtiram, kita hargai dia. Tapi kalau mengikuti dan kepatuhan ya kepada guru, nggak ada lain. Nah, jadi intinya
para jamaah ketika ngaji dalam satu majelis, kemudian guru itu meninggal, saya sering sampaikan, cepat-cepat cari guru yang lain. Iya. Karena Imam Sya'roni kan punya kitab namanya Al-Anwarul Qudsiyah, bahwa seorang murid ketika mati gurunya, dia harus cari guru yang lain. Jangan sampai dia jalani hidup tanpa seorang guru. Cari ustadz yang lain. Gitu loh. Iya, iya. Memang, kecuali kalau memang majelis itu dipakai seperti pabrik cari uang. Nah ini, Dan kayaknya akhirnya banyak orang-orang akhirnya gimana caranya jamaah nggak bubar, gimana karena uang masuk. Iya, iya. Seperti itu. Nah, kalau majelis nggak dibuat seperti itu, akan ringan bagi dia untuk ketika meninggal udah cari guru yang lain. Anaknya belajar dulu sampai bisa jadi kayak bapaknya. Hmm.